Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis kertas bekas ya. Jadi dengan menggejalanya global warming atau pemanasan global ini yang kemudian disinyalir atau yang menjadi kambing hitamnya adalah industri kertas, karena industri kertas itu membutuhkan bahan baku dari pohon atau dari kayu ya. Nah, karena itu kemudian eh, banyak perusahaan produksi kertas beralih atau memperbanyak lagi sumber kertasnya dari kertas bekas atau daur ulang. Sehingga ini yang menjadi peluang bisnis yang masih sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Jadi meskipun sekarang paperless, jadi semuanya industri berusaha menghindari kertas, tetapi kebutuhan kertas itu sendiri masih tetap signifikan di industri ya. Nah, karena itu kita akan melihat seperti apa sih bisnis kertas, khususnya menjadi seorang pengepul kertas ya, atau mungkin disebut rongsokan kertas. Nah, bagaimana ini urut-urutannya, bagaimana mengelola bisnis ini? Jangan di skip, simak terus sampai selesai supaya Anda bisa mendapatkan point of view-nya, nilainya ya, nilai dari informasi ini, sehingga Anda tidak gagal paham nanti kalaupun berkomentar. Oke teman-teman, untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau channel Cak Motivator ini melakukan update informasi ataupun video. Jadi Anda tidak ketinggalan. Kemudian share video ini ke teman-teman atau ke kolega Anda. Siapa tahu teman Anda sangat membutuhkan informasi ini untuk membuka peluang usaha atau membuka bisnis kertas bekas. Baik teman-teman, kita mulai ke inti pembahasan. Jadi bisnis kertas ini memang sangat menjanjikan, apalagi kalau punya kontrak dengan pabrik kertas ya untuk mensuplainya. Nah, tapi itu sudah tataran menengah. Kalaupun ingin menjadi perusahaan ataupun pengepul kertas di kelas menengah semacam itu, paling tidak harus belajar dulu dari yang kecil ya. Karena permasalahannya biasanya muncul di yang kecil dulu. Jadi begini, ketika memulai usaha bisnis kertas bekas ini, ya dari tataran paling rendah memang mereka yang biasanya masuk ke rumah mencari kertas-kertas bekas itu ya. Nah, itu harus ada pengetahuannya, karena kalau tidak nanti akan rugi. Misalnya kertas HVS ini harus seperti apa gitu ya. Kertas CD atau kertas buram itu harganya seberapa. Kertas berwarna atau duplek itu harganya juga berapa. Kemudian kertas majalah harganya berapa. Nah, semuanya itu ada spesifikasinya. Karena itu harus dipelajari supaya nanti tidak salah. Karena kalau salah di situ, harganya salah, keuangannya juga salah gitu ya. Dan biasanya akan rugi kalau seperti itu. Karena itu harus tahu betul informasi tentang kertas itu. Biasanya memang muncul seperti itu. Nah, setelah pengetahuan tentang kertas, harus benar-benar mumpuni juga masalah manajemen, yaitu masalah pembelian barang. Ini kan kalau meskipun di tataran paling bawah, para pencari kertas bekas itu kan dari rumah ke rumah, ke kantor, itu kan juga harus teliti ya. Biasanya paling mudah kalau ngambil kertas kemudian dimasukkan ke karung sendiri, ngambil kertas dimasukkan ke kardus kita sendiri, kita ambil sendiri. Itu enak. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini kertasnya bener, HVS ini bener. Oh ini HVS tapi dicampur, berarti HVS-nya masuk sini, yang ini sudah tidak masuk ke HVS, harus dipisah. Nah, manajemennya seperti itu kalau yang kecil. Ini pengelompokan bahan ya, logistik sebetulnya, tapi dalam skala yang kecil. Kemudian jangan percaya begitu saja pada pembelian dalam karung. Itu makanya muncul istilah membeli kucing dalam karung. Ini nanti muncul istilah membeli kertas dalam karung. Jadi masalahnya begini timbul biasanya. Kita datang gitu ya, membeli kertas satu karung, di atasnya HVS, bener HVS. Kemudian kita percaya begitu saja, kita beli, kita pulang. Begitu dibongkar di rumah, ternyata yang atas saja HVS, yang bawah bukan. Nah, repot kan, rugi jadinya. Atau kalau kita seperti itu, mungkin HVS semuanya benar.
Nah, kemudian bawahnya HVS juga, tapi HVS yang lama, yang warnanya sudah mangkak atau bukan putih lagi. Nah, itu juga tidak akan masuk dalam kelompok HVS, biasanya masukkan dalam kelompok CD atau buram gitu ya. Padahal kita belinya tadi kan satu karung itu dinamakan HVS, padahal isinya ya HVS tapi HVS lama. Misalkan tahun 90-an, tahun 80-an sudah pasti mangkak warnanya. Nah, itu tentu nanti perusahaannya akan kita kirim nggak akan mau masukkan HVS, mesti akan dimasukkan ke CD atau buram. Nah, itu antisipasi supaya tidak gagal dalam pembelian gitu ya. Jadi harus teliti dan cermat. Beberapa perusahaan memang seperti itu, kadang-kadang tidak terlalu cermat, akhirnya bahannya dicampur gitu ya. Nah, itu harus benar, kalau mau ya dibongkar, benar, harus dilihat dibongkar benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau sudah punya gudang, kemudian orangnya mengirim ke gudang kita dengan mengatakan bahwa ini HVS memang mahal ya, ini HVS, ya dibongkar dulu benar enggak HVS semuanya, baru dibayar kan gitu. Jadi itu lebih aman, membongkar barang kemudian kita bayar, karena kan masih kecil, jadi lebih mudah dilakukan. Nah, itu dari sisi manajemen, dari yang paling kecil ya, jadi mencari barang kertas ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, kemudian ditaruh di gudang kita. Nah, setelah itu kita masuk ke gudang pengepul agak besar. Nah, gudang pengepul ini yang kemudian akan masuk ke pabrik atau industri kertas. Nah, kalau kita sudah mulai masuk ke, kalau kita ingin besar ya, misalkan kita dari yang kecil tadi, ngesup, nah kita ingin besar, maka kita harus punya channel dulu ke industri, atau punya channel dulu ke pabrik kertas. Banyak pabrik kertas yang bisa Anda ajak untuk bekerja sama ya, bukan bekerja sama tapi untuk mensuplai kertas mereka dengan kertas bekas. Banyak proposal ke pabrik-pabrik itu, cari channelnya itu ya. Nah, kalau sudah nemu, harus tahu berapa kapasitasnya. Biasanya begini, kalau kita masih ngesup, kita mestinya mempelajari yang lebih besar itu tadi ya, yang sudah punya kontrak itu, pelajari dalam 1 bulan atau 1 hari sampai berapa ton gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah besar, ini kapasitasnya memang cukup besar. Jadi tentu di situ manajemennya lebih rumit lagi ya. Harus mengumpulkan kertas perharinya bisa sampai 40 ton atau 50 ton gitu. Kemudian kita setornya ke pabrik bisa sampai 30 ton per hari, sehingga harus menggunakan 3 truk gitu ya. Nah, sudah bagus sebetulnya secara bisnis, tinggal manajemennya yang harus benar-benar mantap di situ ya. Misalkan tenaga kerjanya, artinya kan begini, kalau kita mau nyetor kertas ke pabrik atau industri kertas, kita kan punya kontrak berapa perharinya harus setor berapa ton gitu ya, jangan sampai bereset. Sehingga kita mengatur dari hulunya seperti apa stok kertas itu atau supply kertas itu, kertas bekas itu, kemudian mengemas ulang, mempackaging, karena kan harus di packaging yang rapi ya. Meskipun tidak harus rapi seperti ini, tapi ada beberapa contoh packaging kertas itu yang dijadikan balok kotak-kotak gitu ya, dan itu biasanya sudah ditakar beratnya seperti apa, sehingga nanti akan ditimbang lagi. Nah, manajemennya memang harus lebih jeli lagi. Tapi begini teman-teman, artinya kebutuhan kertas di pabrik kertas bekas ya, kebutuhan kertas bekas di pabrik kertas itu masih cukup tinggi, karena kedepannya akan ada bagaimana mereka mengurangi bahan baku dari kayu, dari pohon. Karena kalau masih terus dilakukan ya memang itu akan membuat jantung bumi atau hutan itu akan jadi berkurang, sehingga pemanfaatan kertas bekas lah yang dimaksimalkan untuk menjadi bahan kertas. Oke, sampai di sini informasi tentang bisnis kertas bekas ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.